Iya kan, podcast kita ini sebetulnya adalah mengencourage, tapi kita tidak menyarankan untuk terlalu tergesa-gesa. Saya percaya kalau saya berusaha lebih keras, pasti ini bisa diperbaiki sehingga kau melakukan improvement terus ke depan. Ya. Berarti apa? Lu harus menyelesaikan masalah mereka dan terus punya solusi kan gitu, Bu? Ya. Kira-kira gitu, Bu. Itu tambahan dari gua. Menurut lu gimana tuh? Cepat itu bagus, bos. Cepat itu bagus. Tapi bukan urusan lurus. Dengan COVID itu bukan hanya organisasi tapi juga sebetulnya keluarga ya, setiap individu mereka sudah mulai kalkulasinya lebih Iya dong. iya dong, betul apa enggak sih? Iya. Nah, sehingga dalam bentuk kalkulasi ini pula sebetulnya ini juga pesan buat teman-teman yang akan entrepreneur ya kan, lu kalkulasi lu harus mateng gitu maksud gua. Kenapa? Karena orang untuk memulai bisnis itu kan pasti ada biaya, Ya. pasti ada modal, gitu kan. Ini kan kata kunci yang semangat aja kan nggak cukup. Ya. Duit aja juga kan bisa juga habis karena lu tidak mampu betul-betul bisnis modelnya nggak bagus, ya kan. Kemudian kita juga salah sasaran. Maka jangan sampai euforia bahwa ngelihat orang di luar sana sukses lu kayaknya kita ikut-ikutan, itu kan sering terjadi. Nah, oleh sebab itu yang lu sampaikan tadi menurut gua menarik banget tuh, bahwa ada beberapa tahapan dimulai dari kita pahami dulu tuh apa sih yang dibutuhkan oleh orang. Ya kan? Hingga pada akhirnya kita juga harus pastikan jangan sampai semua proses yang kita lakukan itu tadi apa bahasa lu yang terakhir jangan sampai mengganggu atau salah secara Karena kata kuncinya how to become effective and efficient itu iya aja. efektif dan efisien. Ya, menghasilkan output seperti yang kita harapkan, prosesnya efisien, kita bisa mitigasi. Kalau istilah gue gini, lemak-lemak harus kita potong. Bener. Sehingga yang muncul itu bukan hanya daging, tapi daging khas dalam tenderloin gitu. Jadi kita kan kalau mau sehat ya itu kan gitu. Iya, benar. Sama organisasi itu sama seperti itu. Kalau terlalu banyak ada proses yang tidak tepat. Kalau istilahnya teman-teman yang belajar manajemen mungkin ingat ada sampah dalam proses ya. Waste itu ya, 8 sampah. Oh, 8 Jadi, sampah. Bagaimana kita potong itu kita pastikan. Mindsetnya adalah aku jadi ingat satu adagium begitu dalam manajemen. Saya percaya bahwasannya proses yang saya miliki itu sekarang adalah yang terbaik. Tapi saya juga percaya bahwa kalau I put more thought, saya pikir lebih dalam lagi, pasti ini bisa diperbaiki. Jadi percaya bahwa ini yang terbaik supaya kita bersyukur terhadap yang ada. Tapi saya percaya kalau saya berusaha lebih keras, pasti ini bisa diperbaiki. Sehingga kau melakukan improvement terus ke depan. Jangan sampai berhenti di statement pertama. Saya percaya proses yang saya miliki yang terbaik, titik. Kau tak akan mau berubah. Kan harus dilanjutkan. Yeah. Dan saya yakin dan percaya kalau I put more thought, saya berpikir lebih keras, berusaha lebih kencang lagi, saya yakin ini masih bisa diperbaiki. Jadi terus begitu. Improve terus. Dell itu kan, Dell ya tahu ya, Dell ini pemegang pangsa pasar untuk komputer. Itu sampai dengan 20%. Dell itu inventorinya itu dulu barang masuk ke gudang lalu keluar, itu pertamanya 35 hari. Tapi karena CEO-nya dibina langsung sama si Michael Dell, akhirnya terakhir itu cuma sehari. Jadi bisa reduce 34 iya. hari. Tapi mindset-nya itu, ini pasti bisa diperbaiki, pasti bisa diperbaiki. Tapi kualitas bagaimana? Loh, itu nomor satu loh. Karena orang nggak akan balik beli lagi kalau nggak ada kualitas. Oke. Nomor satu, jadi kita bisa meyakinkan orang untuk beli, tapi begitu membuat dia kembali lagi ya kualitas dong, baik kualitas barang maupun kualitas pelayan. Balik lagi ke situ. Nah itu salah satu mindset hebat sekali itu dari Dell. Aku mau share ini ya buat teman-teman. Michael Dell itu punya mindset yang bagus sekali. Lu tahu Michael Dell itu jualan komputer ya, jualan komputer itu barang-barang nyata. Ya. Tapi semua karyawan itu disampaikan oleh dia bilang begini, perhatikan ya bahwasannya spare part komputer itu jangan kau bayangkan kau lihat sebagaimana spare part, tapi kau harus bayangkan ini seperti sayur dan ikan. Kalau kelamaan busuk. Jadi harus segera Betul, harus fast moving. Makanya kalau lu ingat siapa itu Ramcharan ya, profesornya Harvard yang dari India, dia bilang velocity, pergerakan dari barang ke uang cepat. Jangan bangga teman-teman kalau lu punya tokomu barangnya banyak. Jangan bangga. Karena bisa jadi barang banyak itu karena nggak laku. Benar. Kita mau barang itu
masuk cepat keluar karena ada orang beli, bukan keluar lu keluarin dari toko ya. Kenapa? Velocity, perputaran. Gua menarik ini. Jadi ketika lu ngomong tadi, gue membayangkan beberapa kejadian yang gue alami. Jadi sharing juga ini buat teman-teman ya. Jadi gini, satu hari ketika itu gue pergi sama teman gue ke suatu negara lah ya di Eropa. Kebetulan kita waktu itu cari mesin ya untuk teman gue. Yang menarik adalah produsen pembuat mesin itu kemudian dia tanya banyak, lu tuh butuhnya apa? Emang masalahnya apa? Kemudian kesulitan lo apa? Terus di sana suhunya berapa? Tanya banyak banget tentang. Dalam hati gue sama teman gue, ini produsen ini tukang jualan mesin ribet banget ya. Kita diskusi kan, karena satu kita punya kendala dia bahasanya bukan bahasa Inggris tentunya. Jadi bahasa Inggris juga sama-sama belajar lah gitu kira-kira. Nah, singkat cerita dari situ, pas pulang karena besok ya udah karena kita belum clear, kita besok ketemu lagi. Iya kan? Nah, pada akhirnya di tengah jalan kita diskusi, kayaknya nih yang bener nih kayak begini, dia bilang kayak begitu. Kenapa, Van? Kata teman gua kan, teman gua pengusaha. Kayaknya memang dia itu memang mau niat bantu kita nih. Karena kalau kita datang ke sana, datang mau beli barangnya dia, hari itu langsung clear. Akhirnya setelah besokannya gue balik lagi ke sana, ada satu statement yang dia buka di awal pertemuan itu adalah begini. Oke, sir, dia bilang bahwa kita itu bukan jualan besi. Langsung kita gila nih orang gitu kan. Artinya apa? Nah, mungkin teman-teman juga sama yang mengambil cerita dari itu, coba lu validasi nanti. Bahwa dari cerita itu, gue menyimpulkan kalau lu pengen sukses, lu harus membantu banyak masalah orang. Berarti apa? Lu harus menyelesaikan masalah mereka dan lu punya solusi kan gitu, bro. Kira-kira gitu, Bu. Itu tambahan dari gua. Menurut lu gimana tuh? Macam kita konsultan nih ya. Kita nih sebagai konsultan, aku juga ngingetin sama tim, even sama klien bilang apa. Kalau kita meeting terus konsultan kami cerewet atau kau ngundang konsultan terus cerewet banyak macam-macam, itu indikator orang ini betul-betul mencari solusi. Itu cari penyakitnya kan? Iya, karena mencari betul-betul penyakit. Dulu almarhum Dr. Stephen Covey itu punya satu statement begini. Amatir sales amatiran itu jualan produk, dia bilang. Selling product. Yeah, but professional sales sell solution. Sell solution. Jadi misalnya gue dokter tuh. Kalau gue ingin membantumu memberi solusi, pasti aku harus tanya banyak dong. Betul. Sejak kapan Bapak merasakan ini? Apa saja yang Bapak rasakan? Jam berapa biasanya sakitnya paling keras? Apa yang sudah Bapak minum? Riwayat penyakit Bapak? Gue akan cerewet karena gue ingin memberi solusi yang paling pas buat lo. Beda kalau gue jualan obat. Sakit ini Pak, oh pakai obat ini ya. Jangan-jangan gue sudah ada prakteknya nggak tepat. Jadi tugas kita itu adalah meng-capture kebutuhan dari klien, dari potential klien, atau your customer, atau dari masyarakat di mana teman-teman mau berbisnis, fahami betul-betul komprehensif sehingga solusi yang kita bikin betul-betul sesuai seperti yang mereka butuhkan. Karena itu kunci. Oke ya, jadi kalau kita bisa simpulkan berarti. Ya, oke. Jadi gini, buat teman-teman semua, apa yang tadi kita bahas sama Bagio itu sebetulnya bukan semata-mata kita nggak mau menghalang-halangi dong, janganlah entrepreneur ya, tapi justru kita harus hati-hati. I encourage ya, teman-teman. Ya, kalau istilah gua gini, Van, teman-teman sekalian, aku ngomong begini itu sudah lama ya kalau ngomong ke teman-teman itu. Ketika kita menerima gaji itu bahagia banget, apalagi gaji kita naik itu bahagia banget. Tapi gue bilang tidak ada kebahagiaan terindah dalam hal uang itu, gaji itu, selain ketika kau memberi gaji ke orang lain. Itu Masya Allah itu. Kita ngalamin itu ya. Menggaji orang itu menjadi apa ya istilah gue itu ya. Ketika Gusti Allah menakdirkanmu atau memperbolehkan, mengizinkanmu menjadi keran rezeki bagi orang, teman-teman. Itu kebahagiaannya nggak bisa dideskripsikan itu. Pasti. Nggak bisa dideskripsikan, jauh melampaui ketika kita terima gaji, misalnya terima bonus, so on and so forth. Kan kita kan at the end, teman-teman sekalian, kita ingin manfaat ya. Manfaat. Ya. Sebisa mungkin kita lakukan.
Nah, tetap semuanya harus diukur. Semua harus diukur. Kata kunci terakhir Khalifan dari gua Van adalah being optimist is very good. But I need you more than just being optimist. Be realistic juga. Lakukan analisa detail. Gunakan semua ilmu sumber daya. Banyak baca, dengerin podcast kayak gini, belajar dari orang-orang berhasil. Sehingga matang begitu. Cepat itu bagus, bos. Cepat itu bagus. Tapi bukan gerusa-gerus. Ya, makanya tadi apa yang kita bahas tadi sebetulnya adalah karena tingkat kecenderungan orang hari ini mengarah ke entrepreneur, ya kan? Podcast kita ini sebetulnya adalah mengencourage, tapi kita tidak menyarankan untuk terlalu tergesa-gesa. Banyak baca, banyak belajar, ya kan? Pada akhirnya ini juga akan menjadi apa ya? Karena banyak yang setiap hari itu pasti ada orang usaha buka baru banyak, tapi juga hari itu banyak yang tutup juga. Be quick, don't hurry. Cepat, tapi bukan tergesa-gesa. Oke, gitu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman punya rencana mau buka usaha, ya kan, be quick, but don't hurry. Ya. Quick artinya gunakan analisa logis berdasarkan fakta data empiris, benchmark segala macam. Kalau tergesa-gesa itu adalah begitu ikut seminar langsung buru-buru tanpa dipikir matang. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi tetap relevan, tadi kata kuncinya, kemudian realistic, kemudian quick but don't hurry. Jadi siapapun teman-teman yang berminat atau ingin mencoba jadi entrepreneur, lakukanlah tips-tips yang tadi disampaikan sama Cak BG, ya kan? Mudah-mudahan ya tetap harus dimulai, ya kan? Tapi dengan apapun situasi yang kita hadapi hari ini, tetaplah kita semangat, bro, pastinya. Yes. Dan ini juga kali terakhir banget dari tadi gue ngomong terakhir. Kalau teman-teman ada usulan topik ya untuk dibahas, teman-teman apa secara spesifik, siapa tahu kita bisa angkat itu menjadi topik di podcast kita. Dengan situasi rileks seperti ini, santai, tapi insya Allah semuanya kita berbasis literatur dan dengan pendekatan akademis begitu. Yes, oke. Nah, gitu ya. Thank you, good, thank you bro. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa tulis komen atau saran apapun, pertanyaan boleh ya. Thank you, sampai jumpa lagi.